Hari ini tanggal 7 Desember 2023, saya lagi-lagi nggak sendiri. Ah, saya ditemani kawan. Nanti kawan saya bergabung. Kawan saya ini kawan ketika di kampus. Ya, pemikirannya itu bikin saya nyaman ketika di kampus ya. Ketika waktu itu ada 2017 sampai 2019 itu kan ada Islamofobia, sentimen agama, nguat pas saya kampus di kampus itu ya. Kasus Ahok gitu kan, terus ada Pilpres 2019 sentimen makin kuat. Tapi aku jujur, ini kawanku muslim, tapi aku enjoy secara politis ngobrol sama dia gitu. Terus kayak apa namanya, nama dia ini sama seperti nama pemikir Islam kontemporer yang aku cari-cari di Google dalam peta kajian pemikiran itu ya. Ini apa, alirannya cukup menarik gitu, dimana aliran yang dibawa itu ngusung yang namanya teologi pembebasan Islam gitu kan. Nah, tokoh pemikir itu mewacanakan gerakan pembebasan yang terinspirasi oleh dasar keyakinan Islam. Dan ya tadi, perkiraan saya itu terhadap kesamaan nama kawan saya ini dengan gelagat dia itu buat saya enjoy ketika di kampus UNS sebagai minoritas. Kalau secara pemikiran ya, pemikiran tokoh ini ya, bukan bukan pemikiran kawan saya itu. Saya coba untuk googling itu. Ya, teologi itu kan pelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan agama dan bertuhan, tapi erat juga dengan ilmu kerakyatan dalam masyarakat tertindas gitu. Epistemologinya itu ya, ilmu cabang filsafat yang kaitannya dengan asal, sifat, karakter, batas-batasan, dan jenis suatu pengetahuan, itu bukan adopsi dari gerakan revolusi praksis Karl Marx itu, tapi inspirasinya dari gerakan Islam itu sendiri. Terus apa ya, ya manusia itu jadi faktor dominan seperti itu. Manusia lebih jadi faktor dominan ketimbang untuk membela Tuhan, yang perlu dibela manusia seperti itu. Ya, kemuliaan dasar keyakinan bukan berasal dari objeknya itu Tuhan, melainkan ya bekas dan kemampuan menggerakkan manusia, memobilisasi orang banyak masuk dalam gerakan sejarah gitu. Dan dalam kancah pemikiran kontemporer, posisinya pemikir ini gitu ya, tokoh pemikir Islam dari Mesir ini gitu ya, ada di tengah-tengah antara kebesaran umat Islam yang tergantung pada kesadaran, pada apa ya, untuk melaksanakan ajaran dengan kembali kepada kitab suci. Di sisi lain ada yang sekuler dengan mempercayai Islam sebagai agama peradaban yang karenanya harus terbuka dengan unsur-unsur peradaban lain gitu loh. Ya, adalah aliran-alirannya berkutat pada teologi yang disebut sebagai teori revolusi, pembangunan, dan progresif. Dan tokoh pemikiran ini adalah Hasan Hanafi ya. Nama yang sama dengan kawan saya yang kali ini akan menemani saya. Mas Hasan mana nih? Udah hadir belum? Nah ini, ayo mas bergabung mas. Apa nih? Konspirasi apa lagi negara kita ini? Halo Mas Hasan, selamat malam. Mana nih? Kok nggak kelihatan? Oh ini. Aku berusaha prolog sama bridging tadi. Itu aku lebih-lebihkan itu kan. Karena aku dulu begitu. Anak apa ya? Aku kenal sampean kan, apa Mas Hasan kan di satu kaderisasi gitu kan. Aku seorang minoritas gitu. Padahal di kampus UNS ya, ya lebih dominan lah gitu. Dan ada kos-kosan lah yang cenderung punya pandangan yang kayaknya agak-agak eksklusif dan kurang aku bisa tembus. Tapi karena ada Mas Hasan kayaknya aku bisa enjoy gitu masuk yang kategorinya apa ya, lebih politis ya, relasinya itu lebih politis, bahasan-bahasannya bisa politis gitu. Selain Mas Ginyong, Mas Napis, Mas Hasan gitu. Apa kabar Mas? Ya, sehat-sehat. Sehat ya, kangen aku tuh. Aduh, kok kayak kurang banyak. Padahal tadi kita Memang udah ini udah kontak-kontakan sih. Aku yang ganti baju karena panas kan. Terus tadi masukin motor sebentar. di sini di hujan di sini hujan terus. Mas hujan. Sini panas sekali Mas Ian. Kayak kadang-kadang hujan sih. Lagi di mana? Di rumah, di rumah.
masih di tempat yang sama. Ya, rumah di ini ya, apa di mana Lamongan. tadi itu? Oh, Lamongan. Lamongan. Bukan di Jombang, bukan KTP Jombang. Bukan di, ya KTP-nya Jombang, cuman di Lamongan. Lamongan. Jadi Mas Hasan ini kawanku. Gak perlu dikasih tahu Ketika datangi polisi kan. oh ya, kamu ketika mahasiswa terlalu nyerempet-nyerempet bahaya soalnya. Tapi aku respect sama kamu. Kawan-kawan kalau mau lihat Mas Hasan baju yang ditarik-tarik sama polisi, bisa lihat di BEM UNS. BEM UNS. Ya. Tapi ya tadi sih, itu mungkin yang membuat aku enjoy ketika di kampus tuh itu, Mas. Aku coba nge-search namamu di apa di Google gitu ya, Hasan Hanafi. Ternyata pemikir ini ya, pemikir Muslim kontemporer di Mesir gitu. Cuman ya entah bapakmu ngasih namanya karena itu atau enggak, aku nggak tahu ya, itu sebagian dari doa atau bukan, nggak tahu. Tapi dari gelagat-gelagatnya kok kayak begitu nih orang. Nanti kita ceritain lah kayak mana kelakuan Mas Hasan ketika di kampus. Agak-agak nyerempet-nyerempet bahaya. Teknisnya gini Mas ya. Apa? Sampai sekarang kayaknya. Sampai sekarang, waduh. Ya nggak apa-apa. Tapi tolong Mas ya. Aku berusaha edgy tapi aman ya. Tolong. Aku kalau IG sekarang, kalau di Twitter tuh yang wah malah nyerempet semua itu. Oh iya. Aku coba nanti lihat lah. Kadang aku suka tulisan-tulisanmu yang telanjang, kata-katanya itu telanjang. Aurat. Iya, nggak apa-apa. Secara verbal sama tertulis. Ini teknisnya gini Mas, santai aja. Terus apa namanya? Kalau Mas Hasan ngelihat ada apa? Ada yang mau dikomen, langsung komen aja, nggak apa-apa, santai aja. Formatnya begitu, sama kayak kemarin aku sama Mas Ginyong. Weni kaget ini, Weni komen kan dia nggak mungkin nyangka seorang Hasan Hanafi akan reuni kembali dengan Raymond. Menyambut inilah Pilpres 2024 ya. Kita kemarin 2019 gitu. Kalau Prabowo dan Jokowi bisa ciuman, masa kita nggak bisa cuma sekedar sharing IG gini? Yoi. Melepas kangen 5 tahun yang lalu loh ini. 5 tahun nggak kerasa. Iya, dulu rambutnya. Mas Raymond kan ya? Iya, Weni. Nanti kita follow-an ya, Wen. Aku masih hidup kok, Wen. Aku tuh kangen gitu loh sama Mas Hasan gitu kan. Kangen aku logat-logat Jawa Timuran ya, Jingan gitu kan. Kangen aku, Mas. Iya, ampun, iya, Wen. Kangen aku juga. Ya, hari ini ya mungkin aku sih nyampe ini bikin Tor lah, time of reference sama Mas Hasan Hanafi ya, supaya bisa ada arah pembicaraan lah kayak gitu. Jadi lagi sibuk apa Mas sekarang Mas? Kok kayaknya sekolah lagi apa gimana? Pakai kacamata, terus kayaknya masih ngerawat kumisnya yang garang. Sekarang lagi sibuk di kesehatan lah, lagi menangani pasien-pasien TBC. Cuman ya sebenarnya menangani pasien TBC itu justru punya andil politik yang besar di situ, karena kita tahu kebijakan-kebijakan dari pemerintah kayak gimana, realisasinya kayak gimana, kemudian orang-orang yang terdampak atau pasien-pasien TBC itu gimana, itu justru sebenarnya jadi kayak nggak bisa lepas lah dari politik memang. Nggak bisa ya kamu ya, kayak nggak bisa deh. Aromanya itu terlalu kuat gitu loh, udah terlalu pekat kayaknya. Terus aku lihat juga di postingan Mas Hasan itu kayak ikut NGO gitu ya. Kayaknya juga USAID gitu juga pernah ikut kemitraan sama Muhammadiyah, kayaknya itu logonya gitu kan. Ini agen CIA apa gimana nih? Nah, ini memanfaatkan kebaikan pendukung Israel aja untuk kita eksploitasi kan sebenarnya. Oh gitu, jadi bisa anti villain gitu ya? Iyalah, jadi alih-alih kita memboikot full ya,
kita manfaatkan aja sumber dananya untuk ke orang-orang kita gitu. Oh ya, ini cara yang cukup elegan ini. Daripada boykot menolak, coba untuk eksploitatif gitu kan, bisa objek itu bisa jadi subjek, subjek bisa jadi objek. Kalau boykot itu sebenarnya kan personal stand yang paling mudah sebenarnya, karena kan tidak melibatkan orang lain, hanya diri kita sendiri kan. Kalau kita memanfaatkan hal-hal seperti itu kan sebenarnya sudah beda cerita. Ada level-level tertentunya. Memang kamu tuh selalu punya spektrum pemikiran yang gokil, Mas, gitu kan. Kita kan selisih satu angkatan gitu ya. Seingatku tuh kita ketemu itu ketika aku ikutan sekolah kaderisasi di satu organisasi yang ada di kampus, yang aku juga nggak ikut juga sebenarnya ujung-ujungnya gitu kan. Ini bau-baunya spektrum pemikiran tuh agak aneh gitu dari kating-kating lainnya yang memang mungkin punya kos-kosan eksklusif gitu. Kayaknya sulit aku tembus karena barrier of entry-nya aku identitasnya lain gitu. Aku minoritas di UNS gitu kan. Agak lain emang. Kamu tuh agak lain. Emang kayak gitu ya? Kayaknya apa aku salah nangkep? Dari gelagatnya sih beda gitu. Kalau menurutku kos-kosan eksklusif yang ada di UNS itu bagian dari pengkaderan lah, bagian supaya pemikiran-pemikiran itu nggak mati. Nah, cuma kan kalau aku kan juga punya pemikiran yang berbeda kan, dan usaha untuk mengkader itu mungkin nggak lewat kos-kosan. Itu aja sebenarnya bedanya. Yoi. Ya inilah di sela-sela kayak kelas praktikum ngurusin buku di kandang kampus, itu bantu-bantu dosen ngisi-ngisi materi itu di beberapa desa seputaran Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar ya. Kadang aku berusaha memang itu nyempetin nongkrong bareng kamu gitu kan, bersolidaritas di beberapa aksi-aksi yang tentunya Mas Hasan pasti di sana gitu kan. Iya sih, Ya. tanpa kita janjian, aku tuh nggak pernah janjian sama kamu, Mas lagi di mana itu kagak pernah gitu. Dulu gampang dicari emang, di mana ada aksi ada saya. Iya, benar. Nah, beberapa aksi kamisan yang aku bikin di Solo itu nggak sengaja itu Mas Hasan tuh ada anak-anak pembebasan juga ya. Itu tepatnya itu di Geladak ya, sama Riyadi itu orasinya mantep lah ini Mas ini aku akuin dan gokil lah. Ada serak-seraknya tapi nggak ada manis-manisnya ya. Kalau nggak ada manis-manisnya kan ini air mineral. Ya, jujur aku penikmat orasimu loh Mas gitu kan. Khas Jawa Timuran gitu kan. Dulu soal apa ya? Pencemaran di sungai apa dari limbah sebuah PT tekstil yang ada di Kabupaten Sukoharjo yang bisa ngalir sampai Kabupaten Wonogiri ya. Gak perlu disensor lah kayak gitu, kita bilang aja langsung PT Room gitu. Oh gitu ya? Orang sopan. Itu objek vital nasional, Mas. Ya kalau misalkan bangkrut kan paling konsekuensinya tentara nggak punya baju gitu aja kan. Ya, enggak apa. Ya, itu urusan lain lah. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Cuman gara-gara aksi anak-anak mahasiswa-mahasiswa begini laju bangkrut kan nggak mungkin. Dan apa ya, aku menikmati suasana itu walaupun dengan ironi-ironi yang ada, aku menikmati suasana itulah. Kayak suatu apa ya, laboratorium sosial di situ. Dan yang lebih intens itu tepatnya itu di titik api samping kampus ya. Kita di samping kampus kita ada titik-titik api lah, penggusuran kampung liar di Kentingan Baru ya. Dan belakang kampus Jebres itu, Jebres Tengah itu juga ada. Terus Mas Hasan sama beberapa kawan mahasiswa itu menginisiasi kan KKN Kentingan Baru di samping UNS itu. Itu gimana sih itu? Berapa SKS itu, Mas? Gimana itu kok bisa ada inisiatif timbul itu gimana itu kan? Padahal di situ sebenarnya kan kasusnya kasus perdata ya. Mungkin Mas Hasan bisa jelasin gitu. Kok bisa ada inspirasi timbul? Kalau dibilang ya, aku kan kuliah kan komunikasi. Komunikasi itu tidak bicara soal agraria sama sekali. Yes. Cuman agraria itu jadi salah satu isu politik yang sebenarnya erat sama semua orang. Karena semua orang tuh pasti butuh tanah kan. Pasti. Nah, cuman Minimal waktu itu memang untuk menarik massa kan kita memerlukan sebuah gimmick. Ya istilahnya kalau misalnya kita nggak punya gagasan kan kita nawarin gimmick joget. Ya sama kayak gini.
Kalau misalnya kita merasa bahwa agraria itu isu yang terlalu berat, ya kita coba bungkus dengan gimmick-gimmick yang santai, KKN, pemberdayaan masyarakat dan lain-lain. Jadi Jadi sebenarnya kata Weni ini nggak masuk makul itu. Nggak ada disiakan. ya, banyak orang tuh malah kuliahnya lebih lama di Kentingan Baru timbang di kampusnya kan. Ya, beberapa orang sih kayaknya. Aku enggak lah, aku cari-cari waktu sih, curi-curi waktu. Tapi memang benar-benar ini ya, apa, itu suatu bentuk, apa ya, upaya supaya gerakan itu juga nggak eksklusif gitu ya. Kayaknya sih aku ngeliatnya kayak gitu sih. Ya, jadi apa ya? Tadilah aktor-aktor sosial politik itu nggak boleh dikapitalisasi sebenarnya. Jadi semua orang dengan pemikiran mereka masing-masing ya, karena nggak bisa dipungkiri di dalam KKN Kentingan pun juga ada beberapa orang yang sebenarnya sepakat dengan penggusuran kayak gitu loh. Cuman mereka nggak sepakat dengan cara-caranya saja, atau mereka hanya fokus. Udah lah mas, aku cuman pengen pemberdayaan masyarakat kayak gitu. Ya ada dan nggak ada masalah sebenarnya. Cuma kan nanti seiring berjalannya waktu kita kasih pemahaman kenapa perampasan tanah itu menjadi sebuah hal yang sebenarnya tidak konstitusional, sangat-sangat kejam, istilahnya kan kayak gitu. Jadi Weni langsung tulis tuh, kekerasannya pelajaran hidup sih mas, gitu. Ya, itu asal muasal kampung liar itu gimana sih mas? Itu katanya 1979 itu 1976 itu tanah Eigendom itu. Kayak mana itu kok malah direbutin orang-orang gitu kan? Terus kayak mana pendapat kamu juga ketika ada inilah. Aku kan sering makan-makan di sekitaran situ ya. Situlah ibu-ibu tuh pandangan itu, "Halo Mas Konokio." Apa ya? Itu kan ibu tuh awam kan. Isinya kan preman, gento, garangan gitu kan. Yang ngeklaim 2 tahun udah nempatin tanah negara, klaim mereka gitu. Terus kuiki lawannya gitu mas gitu, pemilik apa ya, yang punya apa usaha kretek ya gitu, apa suatu usaha rokok gitu, tapi bukan ini ya, bukan jengyah ya kayaknya. Itu kayak mana itu? Ya, ya, kalau sekarang aku tanya balik ke kamu, kamu kan juga beberapa waktu menghabiskan di sana kan. Menurutmu orang-orang di sana preman nggak ketika kamu udah masuk? Nggak semua mas. Iya. Ada ya orang biasa gitu, ya memang sudah tua pun juga ada. Aku kan beberapa kali ngawanin juga Ucup, Pandu, sama si siapa namanya, si Amin juga aku kawanin juga lah. Aku nyelani, aku coba untuk nongkrong-nongkrong di pos rondanya gitu kan. Ternyata ya nggak semua sih. Ya pada akhirnya kalau kita sudah berbicara seperti itu ya kita menjadi punya empati terhadap orang-orang di situ kan, bahwasannya ya orang-orang di situ itu manusia gitu, bukan sebuah objek untuk bisa digusur semena-mena kayak gitu kan. Cuman kalau misalkan kita bicara sejarah ya sudah pasti yang pertama kan itu sebenarnya tanah dari beberapa masyarakat keratonan kalau nggak salah, tapi bukan abdi dalam ya, masyarakat keratonnya ada di situ. Cuman di tahun waktu pembangunan UNS memang mereka diusir secara paksa. Jadi ada yang dengan dalih dituduh komunis, dengan dalih makar dan lain-lain, banyak lah. Dan itu memang akhirnya muncullah bukti kepemilikan Eigendom tadi. Nah, cuma sebenarnya kalau dibilang sebenarnya itu tanah siapa ya, itu tanah setan yang dikuasai iblis sebenarnya kan. Kalau aku sempat singgung ya, karena itu bukan tanah siapa-siapa sebenarnya. Kalau misalkan ada orang yang logikanya ya, kalau misalkan ada orang yang mengakui itu tanah mereka, harusnya kan logikanya mereka membawa itu ke pengadilan untuk kemudian memenangkan dan mengusir mereka. Tapi kan nyatanya dalam pengadilan mereka tidak mampu membuktikan bahwa itu tanah mereka kan, sehingga mereka mengambil cara-cara lain dengan cara pemberian tali kasih atau ganti rugi dan lain-lain dan lain-lain. Nah, itu kan sebenarnya dari situ kita harusnya bisa berpikir, oh berarti mereka itu sebenarnya nggak punya tanah juga, karena mereka juga cacat administrasi juga kan gitu.
Jadi kalau misalkan sekarang kita bicara ya, eh, kita lihat kebermanfaatannya seperti apa. Orang-orang yang ada di sana, toh juga nggak melanggar hukum. Mereka tidak mendirikan prostitusi, tidak mendirikan tempat judi, tempat untuk pengedaran narkoba istilahnya kan. Sedangkan di sisi lain orang yang memaksa mengakui itu punya kepentingan komersil di belakangnya. Jadi kita udah tahu lah sebenarnya itu tanah milik siapa. Oke, aku sih ngelihatnya kayak apa ya, kayak di Avengers itu ya. Kayaknya nggak bisa kalau ngeliat hitam putih di dalam situ tuh ketika aku coba observasi ya gitu. Pasti ada villainnya ada gitu kan, hero-nya ada, terus anti villainnya ada gitu kan, anti hero-nya juga ada gitu kan. Kayak nggak bisa gitu langsung di break kayak gitu kan, apa dijustifikasi kayak mana, generalisasi kayak mana tuh nggak bisa gitu. Menurutku loh, Ya memang aku nggak bisa. ya. Tapi memang itu masalah perdata ya, clear ya, harusnya ya. Clear. Itu masalah perdata. Itu harusnya sebenarnya harusnya pemerintah Surakarta nggak campur tangan di situ atau tidak menunjukkan keberpihakan di situ. Tapi pasalnya kan itu kelihatan banget gitu loh, kelihatan banget ya. Kayak itu konfliknya harusnya konflik yang horizontal, tapi kok rasanya itu rasa vertikal gitu, dimana ya kita lihat sendiri gitu, ada apa kayak alat-alat kekuasaan, polisi, pol pp, plus 3 bus atau 2 bus aku lupa ya, isinya itu ya sesama sipil yang berbaju hitam gitu, pakai masker semua gitu ya, udah kayak zombie gitu kan. Jadi upaya itu kayak apa ya, kayak sipil bisa dibenturi sama sipil dengan dalih cuman ini ya, apa namanya, pemindahan barang gitu. Padahal tuh juga mungkin bagian dari cuci tangan juga. Aku sih ngelihatnya begitu. Ya, sebenarnya kalau balik lagi sih, sebenarnya itu bukan konflik horizontal, tapi konflik perdata itu tadi, dan permasalahannya itu harusnya diselesaikan secara perdata. Cuman ya, kan bukan konflik vertikal ya. Bukan, cuman ya itu tadi, dari hakim pun juga tidak punya kebijaksanaan yang pasti gitu loh untuk memastikan ini sebenarnya tanah siapa, kan kayak gitu. Iya. Tapi benar-benar kita bisa nyium bau kekuasaan itu muncul ya, dan praktik-praktik kayak apa, praktik-praktik tangan Gepetto itu ya, itu benar-benar kelihatan. Kalau apa? Kalau dulu aku bilang ke teman-teman mahasiswa, terutama yang masih baru ya di dunia agraria, sebenarnya gimana sih sikap kita sebagai manusia melihat penggusuran itu kan tidak harus selalu menolak, tidak harus 100% menolak. Tapi kan kemudian bagaimana memastikan negosiasi yang terjadi itu tidak timpang. Dalam artian kayak gini, pengusaha itu posisi mereka udah di sini karena mereka punya uang kan. Tapi kemudian mereka ditambah backingan dengan pemerintah, dengan backingan polisi dan lain-lain, sehingga posisi mereka terlalu tinggi. Sedangkan masyarakat itu ada di posisi yang bawah. Nah kan kalau misalkan dua elemen ini berdiskusi, berdialog, pasti kan terjadi ketimpangan kan. Yang mana ini pasti akan menghancurkan si bawah ini. Nah, makanya kemudian untuk orang-orang lain, terutama mahasiswa, posisinya adalah untuk menaikkan harga tawar dari masyarakat ini tadi, supaya kalaupun misalkan terjadi penggusuran, itu tidak semerta-merta menghancurkan orang-orang miskin tadi. Jadi ya, orang kan ya, lestari, istilahnya kayak gini lah, ganti rugi itu selalu orang bilang ganti rugi tanah, karena kan diukurnya kan, oh ganti ruginya per meter persegi segini. Tapi kan mereka nggak pernah memikirkan bahwa sebenarnya yang diganti rugi itu bukan cuma tanahnya, tapi juga ada bangunannya di situ kan. Ya kayak misalkan kamu bangun rumah kan juga nggak mungkin 1 juta, nggak mungkin 2 juta, pasti lebih. Tapi kan harga ganti rugi yang ditawarkan kan selalu segitu, karena mereka punya ketimpangan kuasa tadi. Makanya dari mahasiswa sebisa mungkin memastikan adanya output yang lebih baik lah. Misalkan harganya lebih tinggi, atau ada kebijakan lain untuk pemindahan, dan lain-lain. Dan itu memang seharusnya sudah menjadi tugas negara untuk jadi jembatan itu tadi. Cuman sayangnya balik lagi, posisi negara itu kan ada di pengusaha.
Dan apa ya, jadi banyak subjektivitas gitu, banyak ketidaksamaan dalam melihat fenomena itu ya. Dan itu balik lagi soal apa ya, soal kompas moral lah ya. Dan mahasiswa harusnya punya sih kompas moralnya sendiri gitu dalam fenomena penggusuran ini. Ya aku sih ngelihat juga gitu. Aku Ya, ngelihat semua ada kawan-kawan mahasiswa yang punya kepedulian juga masih ada gitu. Karena korban ya, yang benar-benar lemah itu kan anak-anak kecil di sana ya. Ada upaya kemarin tuh gangguan psikologi, kecemasan gitu kan, panik, gangguan mental, lain dampak kekerasan pada upaya penggusuran itu sendiri gitu kan. Ada inisiatif rumah belajar ya, tempat belajar, main ya, happy-happy kita di sana, sampai cebol di sana. Nyangkot gitu kan ke tempat-tempat menarik, bikin panggung malam itu ya. Cukup lah jadi mungkin upaya moralis itu kawan-kawan mahasiswa ya untuk trauma mungkin healing kayak Rizka dan kawan-kawannya gitu ya. sebenarnya gini sih, Mon. Kalau misalnya kita coba hubungkan dengan isu lainnya, isu yang lagi populer saat ini kan Palestina versus Palestina Israel ya. Sama. Kalau kita mencari ujung benangnya, siapa yang salah, itu nggak akan pernah ketemu. Karena kayak selalu akan mengatakan bahwa ini semua nggak akan terjadi kalau A tidak terjadi, tapi A tidak akan terjadi kalau B tidak terjadi, dan lain-lain dan lain. Dan itu akan menjadi suatu hal yang akhirnya kita malah justru tidak memiliki sikap. Nah, maka sikap yang kita ambil itu seperti apa ya? Misalkan yang mereka miliki ya, tank, kemudian anti missile, kemudian senjata-senjata, itu dilawankan dengan Palestina yang tidak memiliki resource kayak gitu, maka apakah kita keberpihakannya harus ke Israel yang kuasanya tadi ada di atas dengan Palestina di bawah? Jadi nggak perlu kita repot-repot cari kitab suci yang benar yang mana. Bisa cari tahu dari sikap tadi, ya dilihat aja lah logisnya lah. Nggak mungkin hanya karena anak kecil itu mukul kita, kemudian kita balas dengan pukulan kita, itu kan tidak adil di situ. Maka keberpihakan kita harus di orang-orang yang memang tidak memiliki yang tidak memiliki kuasa yang serupa tadi. Itu juga bisa jadi analogi untuk pengambilan sikap terhadap penggusuran ya sebenarnya. Bisa juga itu ya. Ya walaupun dengan mungkin kasusnya apa ekstremitas kasusnya beda-beda sih, cuman bisa ya. Intinya sama, karena kalau kita cari tahu siapa yang benar, semua orang pasti punya versi kebenaran mereka masing-masing. Tinggal kita cari ketimpangannya itu ada di mana. Siapa yang akan mati ketika mereka bertaruh, kan kayak gitu. Sedangkan kan tujuan kita kan mencari supaya tidak ada yang mati. Entah Ya, gimana cara. Terus sekarang sampai mana itu? Aku sih apa kayak 2019 coba untuk ngikutin tuh sampai di pengadilan Surabaya. Nah itu sekarang gimana itu Mas? Sampai di mana itu putusan tuh titiknya? Kayaknya yang bisa jawab tuh si Amin sih sebenarnya. Karena Amin ya? dari awal pun juga aku kan tidak ambil terlalu banyak porsi di bagian hukumnya. Karena kan aku lebih ke penguatan politik, strategi dan lain-lain. Sedangkan kan Amin orang yang terdepan lah untuk sama LBH ya. Sama LBH kan orang terdepan dalam hal hukum. Sementara kan aku memang dari awal punya sikap tidak percaya terhadap hukum kan. Jadi ya agak-agak aneh kalau misalkan aku ada di situ. Cuman kalau misalkan status hukumnya, ya balik lagi kayaknya aku tidak punya kapabilitas yang cukup untuk bicara ini. Tapi kamu ini kayak juga bisa menilai ketidakpercayaanmu muncul ketika apa gitu. Maksudku apakah dengan dasar yang sama itu bisa ada sikap yang berbeda atau pemaknaan berbeda atau kayak mana itu Mas? Kok Hukum bisa itu kan timbul ketidakpercayaan? Aku perlu tahu kayaknya. Pengadilan itu kan sebenarnya kan permainan. Ada pihak yang ditentukan menang dan ada pihak yang kemudian outputnya adalah kalah. Ya kan? Sedangkan dalam praktik-praktiknya selama ini hukum itu tidak pernah konsisten. Dalam artian kayak gini, orang mencuri singkong itu bisa mendapatkan hukuman paling berat karena memang di undang-undang juga memperbolehkan hal itu untuk dilakukan ya. Tapi kemudian untuk orang-orang dengan kasus-kasus besar itu juga bisa mendapatkan keringanan hukum karena memang mengatur hal serupa.
Paham nggak, Mas? Iya, oke. Tapi kalau aku coba untuk apa namanya konteksnya soal tadi perdata tadi itu kayak mana? Kalau itu kan soal ini, soal lain lah gitu loh. Apa? Aku coba untuk ini apa? Soal perdata tadi. Kamu bisa punya sampel nggak atau apa yang Ya, membuat kamu tidak percaya? Selain yang kasus yang seperti itu lah. Kasusnya yang perdata dong, setara dong ya kalau dengan misalnya kita pemikiran. ambil kasus Eigendom. Eigendom di Apa itu Gentingan ingin Baru dong? kan, Eigendom tadi surat yang kepemilikan tanah zaman Belanda, ya kan? Itu kan ketika kasusnya di Gentingan Baru, surat Eigendom itu tidak memiliki kepastian hukum atau tidak berlaku. Tapi di tempat yang sama, di negara yang sama dan periode yang sama, di Bandung, di Dago Elot, itu justru terjadi penggusuran karena ada orang yang mengaku punya sertifikat Eigendom gitu loh, dan diperbolehkan. Berarti kan hukum perdata itu juga sebenarnya rancu, tidak konsisten dan tidak bisa dipercaya kayak gitu. Jadi Jadi dengan dasar sama-sama yang sama, ya dengan dasar yang sama bisa sih penyikapannya berbeda. betul, betul, betul. Dan itu yang Gitu kemudian mas. bikin aku nggak pernah percaya dengan sistem peradilan di Indonesia. Masih belum apa? Masih belum kali. Kayaknya nggak akan percaya sih. Jangan gitu ah. Kamu tuh spektrum pemikirannya tuh terlalu ekstrim. Coba di radikalisasi atau dimoderasi dong. Orang kan paradigma pemikiran orang kan terjadi karena pengalaman. Ya kalau pengalamannya kayak gitu kan paradigma yang muncul pasti seperti itu. Ya. Tapi ya kamu nggak ini ya apa? Maksudnya kamu dengan dewasa juga terserah orang kayak mana. Yang penting aku begitu ya. Aku selalu kayak gitu sama kamu. Jadi bisa enjoy. Kalau pengadilan kan ya walaupun aku nggak percaya ya, tapi kalau misalkan ada orang yang mau melakukan, bisa ambil porsi banyak di situ karena aku pun juga nggak punya kepercayaan untuk itu kan. Jadi ya ngapain istilahnya. Aku lebih fokus di strategi politiknya, sedangkan orang lain fokus di strategi hukumnya. Gak ada masalah. Oke. Cuman kan secara pribadi aku ditunjuk untuk bertarung lewat sistem hukum tadi, aku nggak akan mau. Oke, inilah apa namanya. Tapi kamu nggak denial kan mas, maksudnya mungkin banyak orang silih berganti meninggalkan gitu perjuangan yang ada di sana secara moral gitu. Atau kamu Enggak lah. kayaknya enggak ya? Enggak. Kamu selalu jembar Berjuang tuh hatimu saat madiane saat melakukannya kayaknya. ya, karena berjuang itu kan pasti capek ya, dan nggak semua orang punya stamina cukup untuk itu. Jadi diwajari lah. Ya, ya. Ya. Tapi supaya ini ya, mungkin supaya agak jembar lah gitu maksudnya um, membuat hati ini lebih besar dengan pikiran itu aku sih nganggap kemarin ya KKN kita yang baru itu adalah sebatas mungkin juga bisa jadi gerakan moral. Aku pribadi sih lebih maknai itulah sebagai juga laboratorium sosial juga gitu kan, tempat eksperimentasi gitu ya, dorong perubahan sosial yang lebih baik, kita lebih beradab, lebih bermoral, lebih less violence gitu kan. Artinya sebagai Melatih proyek sosial, eksperimentasi ya. Jadi nggak ada ukuran objektif suksesnya juga nggak ada sebenarnya. nggak ada. Kayaknya sih kayak gitu kayaknya. Kayaknya sih. Ya kan, Ini itu ada tadi aja kan, yang nonton kita 6 orang. Siapa? ya kan kalau gimmicknya kan adalah untuk gerakan moralis itu tadi kan. Tapi kan tujuan utamanya kan kaderisasi. Kalau misalkan tujuan utamanya nggak tercapai kan, berarti ada proses-proses yang nggak tepat di situ. Pun juga sebenarnya kalau misalkan orang, sebenarnya gini, yang bikin empati kita mati, itu adalah karena kita terjebak di dimensi yang kecil, atau dimensi yang itu saja. Dan ini juga terjadi ke aktivis-aktivis yang terlalu saklek. Istilahnya, dia hanya berkutat pada orang-orang yang kalah, hanya berkutat pada orang-orang yang termarginalkan, tapi mereka nggak pernah mencoba bicara dengan orang-orang yang punya privilege, nggak pernah bicara dengan orang-orang yang punya kuasa, istilahnya, ya mereka nggak akan timbul empati ke mereka kan. Sama juga ketika waktu itu kan premisnya adalah mahasiswa sekarang itu acuh terhadap orang-orang miskin, makanya kemudian kita ajak mahasiswa untuk datang ke masyarakat miskin. Ini loh, masyarakat miskin tuh punya masalah ini,
sehingga mereka timbul empati. Harapannya kan ketika nanti orang itu baik waktu KKN ataupun sudah tidak ada di situ, mereka punya rasa atau empati untuk tidak berkata bahwa oh ini sudah jelas salah orang miskin. Ya. Aku ya lumayan lah sepakat lah, karena aku juga jujur terus berusaha terlibat lah gitu kan. Ya walaupun bolong-bolong terus mbok anggap ngilang gitu ya, itu ya itu aku bukan terus berusaha sih. Itu bukan dianggap hilang, itu memang menghilang tanpa pamit ya. Ya, karena waktu itu pandemi dan harus ganti judul skripsi, pulang, ibuku bilang pulang gitu kan. Anak-anak tunggal gitu kan, pandemi gitu. Orang tua ya pasti, ibuku kan sendiri gitu kan. Pastilah khawatir dengan ini itulah, kalau itu kan belum vaksin dan sebagainya gitu kan. Tapi aku terus lah. Entitas loh. Entitas Kenapa, haram, Mas? Hasan. Padahal kita udah Iya? membentuk sebuah entitas haram loh. Aduh, Hasan dan Raimon ya, haramin UNS ya. Aduh, berat. Kayak aku nggak siap deh. Waktu itu mentalku belum siap deh dengan hujatan, karena ada 7.000 orang gitu ya di Monas gitu. Pandanganku, waduh. Ini kalau ada spektrum pemikiran yang aneh-aneh gitu kan, kayaknya bakalan nggak laku gitu loh menurutku. Lebih baik kita realistis lah gitu. Dengan lulus mungkin gimana? Di akhir masaku di Solo ya, aku kan waktu itu ngontrak. Itu aku sempat dapat intimidasi ini, tembok rumahnya itu dipilok PKI, tahu nggak? Tahu ya? Itu. Itu juga kejadian, ada kejadian-kejadian yang inilah, ada kejadian yang menarik lah sebenarnya. Intimidasi. Dia nggak tahu kamu dari keluarga Muhammadiyah Deke ya? Aduh. Ya gitulah, aku cukup berusaha lah ya itu. Aku kayak istilahnya tuh, kalau moral itu bisa dikalibrasi tuh tak kalibrasi lah gitu loh. Mana sih gitu. Aku dulu feeling pernah punya kiriman uang 500.000 itu waktu. Aku kasih ke Amin tuh, Min, waktu katanya mau bikin ngecat rumah gitu kan. Nggak tahu duitnya kayak mana sama Amin lah ya. Pernah aku dapat kiriman itu. Bisa bayar kos bulanan padahal itu kan. Ya tapi demi ketenangan batin lah gitu. Aku coba kalibrasiin. Aku terenyuh itulah dengan kondisi waktu itu ya. Tapi kayaknya kalau misalkan di total materialnya yang dikeluarkan oleh orang-orang kepentingan itu juga pasti, semua aktivis itu pasti rugi material itu. Nggak cuma waktu, nggak cuma waktu dan tenaga ya. Tapi material itu pasti rugi. Kalau misalkan dikalkulasi paling ya juga, sebenarnya kalau nggak ikut kentingan ya, itu paling juga udah bisa buat ngapain gitu duitnya. Cuman kan nggak pernah kepikiran untuk itu. Ya, mungkin udah bisa buat ini persiapan S2 gitu. Aduh. Tapi hari-harimu happy ya sekarang ya? Happy sih tenang ya? sih. Tenang. Bukan happy, lebih ke tenang sih kayaknya. Ya. Kalau dulu kan masih kayak ini kok nggak ada gerakan apa-apa, ini kok orang diem-diem aja, kayak gitu kan masih suka resah kan. Kalau sekarang paling lebih ke kayak oh ya udahlah, emang nggak ada masanya aja. Ya, ada masanya kok. Iya pasti ada masa. Nanti juga pasti akan ada orang-orang yang aktif-aktif itu lagi ya. Ya. Tapi waktu itu bener-bener lah aku pikir lah itu suasana. Mungkin kalau dari kentingan baru cukup kali kita bahas. Ada lagi nggak mau kamu sampaikan terkait dengan kentingan baru? Kayaknya menurutku cukup. Kalau nggak kita next nih. Gitu. Bisa dicukupkan. Cukup ya. Ya semoga yang masih ada mungkin sih aku berharap ya. Ya dapatlah keadilan nih. Kalau aku sih kayak gitu. Walaupun tadi kamu nggak percaya sih. Tapi kalau aku ya percayalah seoptimal mungkin ya. Ya semoga hasil yang terbaik lah kalau aku bilang. Kalau kamu kan spektrum pemikirannya terlalu inilah apa kesana gitu. Kalau aku masih bisa lah termoderasi gitu. Semoga sih Itu kita sama-sama berharap. privilege yang aku iri dari orang lain tuh itu.
Itu soal mental aja sih Mas, apa nyeting-nyetingin aja sih, nyeting pikiran Kayak aja sih. orang yang tidak percaya sama pemerintah itu pasti iri ketika ngelihat orang ada yang bisa percaya sama pemerintah itu pasti iri sebenarnya. Kok Oh mereka gitu bisa ya. ya? Iya. Ya, Orang yang udah kamu mungkin belum dapat kesempatan gitu kan untuk coba berempati sama orang-orang yang itu ya, tadi kamu bilang ya. Kita bisa berempati sama yang lemah, kita bisa berempati sama yang kuat, baru mungkin itu bisa terbentuk. Itu berjalan inilah seiring dengan pengalaman kita. Pastilah, betul, sepakat lah. betul. Tapi benar-benar sih kalau misalnya dicukupi ya soal ketinggian baru gitu. Tapi benar-benar ya suasana kebatinan 2019 itu rasanya nggak tenang gitu kan. Ada realitas titik-titik api seputaran kampus gitu ya. Terus isu-isu daerah itu gampang banget ketutup sama isu nasional gitu. Terus ada pilpres dengan kuatnya sentimen sama politik identitas gitu yang memuakkan tentunya. Itu sih yang membuat aku coba untuk mutusin golput. Ini aku share aku golput 2019. Kayaknya kamu pasti golput ya? Aku dari pertama kali bisa pakai hak suara itu kayaknya aku nggak pernah milih. Dari zaman kapan? Dari zaman SBY menang yang kedua itu kayaknya aku udah golput. Kamu udah punya hak pilih waktu itu? Iya kan SMA kelas 2 ini udah 17 tahun lah. Udah bisa milih, cuman ya itu. Ya, tapi ya itu tadi ya, aku cuma sekedar aku share, aku batasannya ya, aku share, aku pernah golput. Aku bukan ngajak golput di 2024 ya, gitu kan. Karena ya aku berusaha sih gitu, ya. Karena kan sekarang ada aturannya, itu kan larangan golput 2024 ya. Dan realitas politik 2019 sama 2024 juga beda kan. Karena ya aku pikir mungkin aku keliru juga, tapi faktanya Solo dengan narasi dan citra yang dibangun itu bisa-bisanya tuh loh ada titik api di samping kampus kita sendiri gitu. Yang aku pikir layak untuk muak dengan kondisi kala itu. Ya nggak sih? Kok aku minta validasi? Emang begitulah pengakuanku. Kalau istilahnya kan kita itu punya ilham kita masing-masing. Jadi apa yang kita anggap penting itu mungkin buat orang lain ya emang nggak penting. Jadi ya kayak waktu 2022 kalau nggak salah, itu kan puncak aku tidak percaya pada pemerintah kan. Bisa dibilang puncaknya itu di situ karena dari kasus 2019 kematian TPPS nggak pernah ada follow up, kemudian kematian COVID orang-orang yang cuman dianggap angka istilahnya. Kemudian juga banyak lagi kasus-kasus undang-undang KPK, undang-undang omnibus, kematian aktivis dan lain-lain. Ternyata kan buktinya ternyata itu bukan hal yang bisa memantik api perlawanan kayak gitu loh. Jadi ya pada akhirnya dari situ kemudian aku berpikir bahwa ya isu-isu kayak gitu penting nggak penting sebenarnya. Tergantung lagi ke orang-orangnya kayak gimana. Tapi 2019 ada reformasi di korupsi itu lumayan. Iya kan? Masih Itu kan kayak mulai sih. apa ya? Lebih apa ya? Lebih sekedar reaksional terus hilang gitu. Aku juga masih nangkepnya. Walaupun mungkin isunya bertahan Tapi, sampai beberapa bulan ya, tapi kan pada ujungnya kan hilang lagi. ya. Tapi ya mungkin begitulah Mas. 5 tahunan itu begitu efeknya terus juga dunia kampus yang semakin coba lebih ke profit oriented apa dengan mahasiswa juga mikir bagaimana segera lulus gitu kan ya secara formal terus secara administrasi beres gitu kan habis itu bisa ke, apa berkarya gitu kan bayar pajak itu lebih mungkin lah logikanya begitu sih sudah ini mungkin lebih sedikit lah dan dipandang mungkin jadi aneh sih agak jadi anomali ketika malah yang mikir agak kritis mungkin loh Anomalinya justru aku melihat kayak gini. gimana anomalinya Kampus hari ini itu kan menjadikan ajang untuk mendapatkan kesempatan memiliki pekerjaan yang lebih baik, ya kan?
istilahnya kayak misalkan, aku kuliah supaya kalau misalkan ada pekerjaan, aku lebih unggul daripada lulusan SMA. Ya nggak? Tapi kemudian realitanya ketika ada kebijakan-kebijakan yang merugikan buruh, kita malah cuek. Itu kan anomali. Padahal itu adalah hal yang akan langsung berdampak pada kita gitu loh. Ya. Tapi kan kita justru cuek. Nah itu juga, itu malah menurutku anomali yang lebih menarik daripada anomali orang yang punya pemikiran kritis dan lain-lain. Itu menurutku itu bukan anomali karena akan setiap tahun ada dan setiap generasi pasti ada. Cuman anomalinya itu tadi, kita di sini punya mindset untuk mendapatkan pekerjaan, untuk menjadi buruh, tapi ketika ada kebijakan-kebijakan yang merugikan buruh, kita malah cuek, kan aneh. Oke, kamu ngeliat anomali di situ, tapi itu apa? Pandangan mutan-mutan ya, yang dianggap abnormal itu loh. Dan normalitas itu ada di situ, Mas, di dominan itu tadi. Ya itu kalau kita ambil inilah, kalau aku bilangnya ini ya, pemikiran anak saintek itu kan pasti selalu selalu kuantitatif kan. Apa yang benar itu ya bisa dibuktikan dengan data, siapa aja yang menganggap benar berarti itu kebenaran, ya kan? Ya, Tapi kan ada orang versi itu. orang-orang sosial kan selalu memandangnya kualitatif. Ya. Walaupun ada juga penelitian-penelitian sosial yang kuantitatif juga ada. Sebenarnya itu kan kelompokan yang sangat-sangat rendah lah levelnya itu. Ya. Tapi ya itu kayak awam mungkin ya kayak gitu sih kayaknya. Tapi ya udahlah ya. Tapi balik lagi sih. Balik lagi daripada ngajak golput itu ke depannya kalau aku sih gitu. Apa ya? Mungkin ke depannya harapannya lebih banyak ya bahas isu-isu teknis yang memperkuat makna kehendak rakyat itu sendiri ya gitu. Kayak pengakuan ngitung suara warga yang menolak gitu, calon anggota legislatif maupun calon anggota maupun eksekutif lah gitu, yang menentang semua gitu kan. Kalau istilahnya kan not of the above gitu kan. Bagaimana itu nota itu dipertimbangkan itu kayak negara-negara kayak Spanyol, Perancis gitu kan, Kolombia, Nevada di US gitu, negara bagiannya, India itu ternyata sudah memfasilitasi nota itu gitu. Nah, bagaimana itu jadi isu ke depan yang jadi bergulir itu loh ke depan, daripada terbuka atau tertutup tapi giliran sistemnya terbuka gitu ya, kita nggak tahu gitu secara pasti orang-orangnya juga gitu loh. Dan metode kita supaya tahu itu pun juga agak jarang juga gitu loh, paling ya track record gitu kan, atau gimana. Sebenarnya kalau kritikku terhadap nota atau none of the above itu kan sebenarnya kan gerakan golput yang dilegitimasi lah istilahnya, yang diakui atau diformulkan istilahnya. Tapi itu nggak pernah menjawab akar masalahnya itu sendiri. Kayak misalkan gini, Indonesia itu yang punya masyarakat jutaan ya, berapa ratus juta malah. 270 sekian. Ya, untuk menjadi seorang kepala negara itu ditentukan dalam waktu 75 hari. Maka kan yang terjadi adalah orang tidak lagi menganggap manusia itu sebagai manusia, tapi sebagai angka kan. Statistik. Akhirnya, ya pada akhirnya orang untuk mendapatkan kekuasaan itu tadi dalam waktu 75 hari, mereka kan lebih banyak kong kali kong dengan pihak-pihak yang sudah punya suara. Misalkan dengan organisasi, dengan kiai, dengan ini itu, sehingga nanti yang muncul adalah politik balas budi. Sehingga istilahnya siapapun yang menjadi calon presiden itu tidak akan pernah layak. Istilahnya kalau misalkan ada malaikat mencalonkan diri menjadi presiden itu diberi waktu kampanye 75 hari untuk memenangkan Indonesia juga nggak akan sanggup. Makanya kritik terhadap none of the above itu tadi juga hal yang hal yang sia-sia sebenarnya, sama kayak kota kosong. Orang calon tunggal diberi opsi kota kosong, ketika itu
juga tidak akan ada yang terjadi, karena sudah pernah ada kejadian kan di Sulawesi kalau nggak salah, calon pemimpin daerah lawan kota kosong, kalah, yang menang kota kosong, tapi kan dia tetap terpilih. Sehingga sebenarnya golput ataupun gerakan-gerakan nota itu tidak pernah menjadi solusi terhadap akar masalah yang terjadi tadi. Ya, menurutmu yang optimal gimana? 0% apa gimana nih threshold? Apa tuh? Menurutmu aja gitu. Yang optimal ya di siklus 5 tahunan ini dengan 75 hari begitu. Mungkin kalau ekstrimnya adalah pemilihan tertutup sebenarnya. Jadi pemilihan yang memang ditentukan oleh partai-partai yang sedang berkuasa, sehingga dalam artian begini, Mon, bukan partai itu semerta-merta memilihkan presiden untuk kita ya, tapi dari presiden yang terpilih oleh partai itu, kita punya wewenang untuk memakzulkan presiden itu tadi ketika memang dirasa tidak mampu. Dan pertanggungjawabannya jelas, langsung ke partai pemilihnya atau pengusungnya. Kan kayak gitu. Dan sebenarnya kan ini sudah pernah terjadi di Indonesia ya. Di masa-masa sebelum reformasi kan memang demokrasi tertutup. Tapi itu juga nggak pernah dioptimalkan, kayak gitu. Praktiknya juga sulit. Mungkin, gimana, aku juga bingung, karena kalau dibilang presiden itu penting, nggak penting. Penting dong, gimana sih? Enggak, apalagi kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Iya, cuman kan double jabatan. Dalam hal ini orang yang jauh lebih berpengaruh itu sebenarnya kan kepala daerah di tiap-tiap daerah kan sebenarnya. Istilahnya kalau misalkan kepalanya busuk, tapi kalau misalkan kepala daerahnya itu bersih, itu hasilnya jauh lebih bagus ketimbang kepalanya bersih tapi kepala-kepala cabangnya jelek. Walaupun sebenarnya nggak bisa dibilang bagus 100% dan jelek 100% ya. Ini kita cari titik optimalnya. Titik optimalnya tadi seperti itu sebenarnya. Jadi kamu sampai di situ ya, ternyata. Kamu juga mikirnya sampai di situ ternyata. Jadi harusnya sebenarnya pertarungan sebenarnya itu ada di kepala daerah. Kan sekarang lucunya kayak gini. Jokowi itu orang Solo. Tiba-tiba dipilih jadi kepala bagian Jakarta, gubernur Jakarta. Di mana dia akan mengurusi orang yang sebenarnya juga bukan orang-orang dia. Kayak misalkan salah satu kebijakan yang menurutku bisa ditiru itu kebijakan kepolisian di Finland atau aku lupa, itu negara Nordik kan. Jadi polisi yang ditunjuk itu memang polisi yang berasal dari daerah itu. Sehingga ketika dia bertugas, konsepnya itu bukan melindungi negara, tapi melindungi tetangganya. Ya. Kan kayak gitu. Kalau kepala daerah itu sudah memiliki kepercayaan publik yang tinggi, otomatis konflik-konflik tadi, konflik-konflik seperti agraria, konflik-konflik kepentingan dan lain-lain itu bisa jauh lebih diminimalisir kayak gitu loh, karena publik udah percaya kan sama dia kan, dan dia pun juga sudah mengenal rakyatnya sebenarnya butuhnya kayak apa. Kalau misalkan diambil contoh, menurutmu kepuasanmu terhadap kinerja Jokowi sebagai presiden berapa? 1-10? Waduh, ini harusnya dispesifikin bidang apa, tapi 1-10 lah ya. Ya, inilah 7 aja lah ya, jangan terus 8 atau 9, 7 aja deh. Terus karena kemudian 7 aja deh. Kan dengan ketika dia menjabat di gubernur DKI kan mungkin kita nggak bisa menjawab, karena kita bukan orang DKI kan. Ya. Tapi kalau misalkan mau dianalisis, kebijakannya itu beda jauh ketika Jokowi ada di tingkat wali kota Solo, kemudian di gubernur Jakarta, sama ketika Jokowi sebagai presiden. Itu kebijakannya jauh. Keberpihakan rakyatnya jauh lebih bagus di Solo. Karena istilahnya ketika di Solo, dia nggak punya masa dari pengusaha-pengusaha pun, dia udah pasti menang gitu loh. Istilahnya tanpa dia mengeluarkan uang, ketika publik udah percaya dengan dia juga nggak akan nothing tulus gitu loh, nggak akan membutuhkan suara dari pengusaha-pengusaha itu tadi.
Maka kan jelas ketika dia di Solo, kebijakannya walaupun nggak semuanya bagus ya, tapi banyak kebijakannya yang based on people need gitu loh. Ketimbang waktu dia Kebutuhan. di Jakarta. Ketimbang waktu dia jadi presiden. Kan kayak gitu. Ya. Berarti kan itu kan masalahnya bukan di orangnya. Masalahnya kan ada di sistemnya kan. Yes. Kita balik lagi ya. Aku sih bahas teknis tadi, nota itu juga bahas. Ini sih berusaha untuk nggak bahas orangnya. Aku tuh coba untuk bahas sistemnya, teknisnya gitu. Supaya walaupun edgy gitu kan, tapi ya jangan nyampe lah gitu kan. Keciduk atau apa gitu loh Mas. Aku kan nggak punya backingan gitu loh. Aku juga nggak punya Nah, backingan ini. ya makanya kita mah coba cari aman aja lah gitu. Yang lucu nih ya, waktu aku sama Ginyong kemarin loh, tiba-tiba out gitu. Oh ya, Iya, jadi nggak nyampe kelar gitu, tiba-tiba out gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin dari 01 atau 02 gitu waktu itu. Kamu kayak 04 kayaknya, warnanya tuh kayak warna-warna Thanos. Tuh. cuman Kayak kalau selalu menarik sih kalau ngobrol sama kamu tuh. cuman kalau prediksi ya, kalau prediksi pilpres sih prediksiku nggak akan Asik nih. nggak akan satu putaran. Terus Cuman yang ini, menarik ada, apa? cuman yang menarik adalah ketika 03 dan 02 yang lolos, itu yang menarik adalah mencari tahu suara 01 itu menang di mana. Ya. Karena kan sebenarnya kalau misalkan dilihat Anies menang di Jakarta itu kebetulan gitu loh, dari kesalahan dari Ahok sendiri dalam memperkirakan situasi perangnya. Kalau di pilkada DKI kan pihak Ahok kan menyerang 02 fokusnya. Karena kan waktu itu si Abbas kan selain nggak punya catatan background AHY. politik cukup, AHY. tapi ya AHY itu kan Bukan Ibas. orang yang dirangkul itu kan juga orang yang paling terkenal di Betawi. Otomatis ketika suara dari semuanya itu difokuskan ke situ, otomatis kan larinya pasti ke Anies kan. Sehingga Anies sebenarnya ketolong tuh karena 2 putaran. Kalau 1 putaran nggak akan lolos dia. Ya. Nggak akan jadi. Lari sih, apa suara yang lari itu ya? Ya, makanya kalau misalkan yang lolos 2 putaran itu 01 dan 02 atau 03 ya. 01, kalau 02 dan 03 itu kemungkinan untuk bergabungnya jauh lebih tinggi ketimbang Terus, ke 01. Kamu ngeliat roman-romannya orang-orang Muhammadiyah di sekelilingmu gimana, Mas? Kalau Muhammadiyah kan dari dulu kan jelas tidak punya sikap politik praktis kan. Tapi kan Karena secara personal orang-orangnya kelihatannya kayak mana? Di sekitarmu aja. kalau orang-orang sekitar tuh ya pasti 01. Gitu. Karena ada politik di bawah kan. Jelas kepentingan siapa yang dibawakan jelas. Ya. Kayak gitu. Bisa dipahami. Kalau legislatif, Mas, kamu tadi tuh bahasannya pilpres aja, legislatif ini enggak secara teknis itu enggak kamu bahas. Aku lebih cenderung juga coba secara teknis itu cari tahu optimalnya gimana nih secara teknis. Yang terbuka tertutup tadi Kalau kan sistem tertutup kan otomatis legislatif kan yang menentukan. ya. Yang jadi catatan adalah perlu adanya standar-standar yang dipasang untuk calon-calon legislatif. Karena kan untuk sekarang kan nggak perlu SKCK ya kalau untuk jadi caleg ya. Walaupun dengan dalih istilahnya semua orang berhak untuk dipilih, semua orang berhak untuk jadi pemimpin dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita bicara dengan kualitas tadi, dengan demokrasi tertutup, maka harusnya syarat untuk menjadi caleg itu jauh lebih ditingkatkan kayak gitu. Sekarang kan nggak lucu, ada orang pernah bunuh orang waktu tahun baru tiba-tiba sekarang jadi caleg, kan lucu dan kemungkinan dia menang juga besar istilahnya kan. Ada tuh itu. Ada anaknya Hatta Rajasa, tapi kita nggak perlu ngomong lah. Oh, kok udah kamu sebutin? Oh iya, nggak sengaja.
Kira anaknya Ahmad Dhani. Enggak. Belum itu. Yang itu belum kayaknya. Belum diproduksi. Oke, kayaknya ini sih aku cukup ya menikmati malam ini gitu kan. Terus biasa sih aku juga ini kan di setiap lab itu aku coba untuk ngulas satu buku gitu kan. Hari ini tuh aku pengen ngulas satu buku. Ini judulnya Eksistensialisme itu Humanisme gitu kan. Tulisan dari Sartre, Jean Paul Sartre. Ini aku dikasih bukunya sama Mas Dana Gumilar itu, Berdikari Book Magu Harjo. Baik hati orangnya Mas. Aku main ke sana terus dikasih buku gratis juga. Aku belum Jadi belum ini gitu. ya nggak apa-apa. So, aku cuma share aja supaya kita juga mungkin aku sih gitu. Terus coba untuk membudayakan untuk ayo baca gitu. Lumayan benerin jaringan-jaringan di saraf ya. Lumayan. Gitu. Kalau orang kerja tuh monoton Mas, kayak robot gitu. Aku sempat kerja kan waktu itu. Terus rasanya tuh beda gitu. Dalam bernarasi gitu beda gitu. Karena kalau balik lagi aku harus terapi baca lagi gitu ya. Panjang itu. Terus baru balik lagi, ternyata begitu otak kita bekerja. Nah, ini merupakan penyederhanaan gitu dari buku dari seluruh bukunya Sartre gitu yang menyeluruh. Ini bisa jadi pengantar ya. Ini merupakan suatu isi pidato dari Sartre yang berusaha menjawab tuduhan filsafat eksistensialismenya itu yang diduga sebagai filsafat orang kaya aja, borjuis, terus diduga membuat orang menjadi pasif terhadap politik, terus diduga menjadi filsafat yang malas dan berserah diri. Nah, Menarik. dan tuduhan filsafat yang borjuis ini ternyata terpatahkan juga ketika Sartre meninggal. Itu ada 50.000 orang yang tentunya beragam status sosialnya hadir karena mengakui Sartre dan pemikirannya gitu. Ini dia ternyata ngelawan orang-orang Kristiani, pemikiran orang Kristiani, terus ngelawan juga orang-orang komunisme gitu. Di komunis dia kagak dianggap gitu kan. Di Kristen Katolik. Yoi gitu kan. Begitu. Ada ternyata Sartre tokohnya gitu. Dan dia menjawab itu, coba untuk menjawab gitu. Dan dituduh mengajak orang pasif secara politis itu ya karena menganggap dunia ini absurd aja gitu. Kayak kamu bilang itu kan absurd gitu. Terus nilai yang sejati atau hakikat itu nggak ada gitu. Kayak kamu bilang hukum itu ya relatif aja gitu. Baik buruk itu bisa kita tentukan kalau kita melakukan hal tersebut gitu. Misal nih kayak kemarin kalau contohnya di sini tuh ada dilema moral gitu antara merawat orang tua di rumah atau ikut berperang membela negara. Tentu sama-sama baik dong gitu. Dan kita memilih salah satunya dan kita melakukan dulu baru kita tentukan nilainya. Ini soal prioritas dan makna di situ. Kala itu Prancis ini 1945 Prancis baru kalah perang juga kan waktu itu. Dan kalau milih orang tua berarti kan kita milih, bukan berarti kita jahat juga, bukan kan gitu. Tapi ketika kita milih perang demi kemaslahatan orang banyak juga nggak apa-apa juga gitu. Seperti sebagaimana dulu ada orang gitu kan pilih ganti judul skripsi terus nyelesain skripsinya gitu dengan sebaik mungkin pulang ke rumah gitu Mas ya. Karena kekhawatiran ibunya gitu kepada anak tunggalnya gitu. Ketika awal pandemi, padahal di kampusnya dia juga cobalah terlibat aktif gitu. Di kampus dengan segala narasi demi kemaslahatan mungkin orang banyak. Tentu maknanya gitu kan. Maknanya tergantung apa yang saya pilih gitu kan. Kayak gitu. Dan orang bebas milih maknanya juga dan menilai aku juga gitu. Dan Sartre justru malah mengajak kita untuk aktif memilih, bukan tidak dua-duanya, tapi memilih dulu baru nilai yang kita tentukan beserta maknanya. Tentunya makna yang baik gitu. Jadi salah kalau eksistensialisme Sartre itu membuat orang pasif. Jadi kata kuncinya pilih, lakukan, dan maknai.
Ya, Yes. itu adalah kalau misalkan tidak bersikap itu kan sebenarnya sikap. Tapi maknanya agak absurd ya. Iya, misalkan ada A melawan B, kemudian kita tidak bersikap kan itu sebenarnya juga sikap. Tapi itu kan sikap yang dipilih oleh orang-orang yang tidak mau terjun ke salah satunya. Ya. Sebenarnya Ada juga. salah satu fenomena yang menurutku paling sampah menurutku ya. Itu adalah orang yang dinilai dari masa lalunya kan. Misalkan misalkan orang dulu benci banget sama Prabowo misalkan. Kemudian sekarang mendukung, ataupun sebaliknya orang yang dulu mendukung sekarang membenci, itu dianggap kayak ketidakkonsistenan, padahal itu justru menjadi bukti dari dia berproses kayak gitu loh. Dan itu bukan suatu hal yang salah, karena orang ketika memiliki sikap yang berbeda itu juga berarti ada pengalaman-pengalaman yang terjadi di masa hidupnya sehingga dia memutuskan untuk berubah kan. Cuman yang memang berbahaya adalah ketika dia berubah mengikuti kepentingan dia sendiri atau keselamatan dia sendiri. Jadi buzzer, kalau jadi buzzer itu udah pasti sampah. Saya. Aku enggak kok. Ada orang-orang lain yang misalkan hanya dituduh tidak konsisten karena sikap dia berbeda dengan sikap yang dia miliki 5 tahun atau bahkan 20 tahun yang lalu. Itu kemudian dia dihakimi, itu menurutku itu juga keliru. Oke. Terus selain itu Sartre ini dituduh juga, Mas. Apa eksistensialisme dia itu pahamnya pesimis, bahasnya soal kesedihan, soal kekhawatiran, anxiety gitu kan. Hidup seakan-akan nggak ada maknanya gitu, nggak ada nilainya. Tapi tentu balik lagi, ya sampai kita melakukannya gitu, harus bertindak gitu loh. Kayak gitu. Dan optimisnya gimana? Dia berarti seangkatan sama enggak ya. Enggak sama Nietzsche ya. Enggak. Sartre ini enggak seangkatan dengan Nietzsche. Dia 1945 itu masih aktif kok. Jadi kan pasca Renaissance kan. Dan Iya dong, termasuk 1945. Belum termasuk terlalu filsuf, tua banget. iya termasuk modern kan berarti kan dia. Iya, kontemporer. Dan optimisnya di mana gitu loh. Optimisnya itu kita bisa memilih nilai, memilih tindakan untuk diri kita sendiri gitu loh. Dan kita itu dinilai dari tindakan kita gitu. Misal aku nih atau kamu milih agama ini nyembah pohon aren gitu kan. Nah, terus ada ajarannya gitu. Terus kita cuma ngomong doang. Terus melakukan kejahatan gitu. Terus apakah nilai-nilai agama pohon aren itu jahat gitu kan? Kan enggak gitu. Menurut Sartre tetap sesuai dengan tindakannya, bukan nilai dari yang dia pilih secara verbal atau omongan doang. Jahat mah jahat aja kali gitu kan. Ya. Bukan berarti agama A, B, C, D gitu kan. Masih ada lah optimisme yang bisa kita lihat dari orang yang berupaya mendorong dirinya untuk menjadi lebih baik juga iya, bukan karena identitas atau kondisi sosialnya, tapi di diri dia sendiri gitu. Tuh, bahas-bahas tuduhan. Nah, ada tuduhan yang terakhir itu. Tuduhan yang terakhir itu ini, Mas. Dianggap ini paham yang individualis, subjektif, egois, dan nggak bisa objektif itu. Seakan cuman kita yang tentu berhak menentukan nilai kita sendiri gitu. Padahal perlu dipahamin juga bahwa ya bisa ngerti, tentu kita bisa tuduhan itu. Kalau dari gambaran tadi ya, aku bisa ngertiin kenapa pemikiran itu tadi muncul atau tuduhan-tuduhan itu tadi muncul bisa. Saya. Cuman waktu ininya, terus iya. dari Pembelaan itu bisa dipahamin itu. Kita memilih untuk diri kita sendiri. Tapi ketika kita memilih untuk diri kita sendiri itu secara nggak langsung kita juga memilih untuk orang lain gitu loh, Mas. Karena apapun yang kita lakukan pasti berdampak bagi orang lain. Memang merupakan pandangan subjektif, tetapi kita perlu mempertimbangkan ketika kita punya nilai dan memilih nilai kita sendiri. Apapun yang kita pilih pasti berdampak pada orang lain. Memang subjektif, tapi subjektivitasnya itu sesuai dengan konteks lingkungan kita. Dalam konteks moral, itu kita nggak bisa milih sembarangan tentunya. Dan ketika memilih nilai moral tertentu, itu harus kita punya dampak yang baik sama orang lain. Gitu. Yang milih untuk diri sendiri, milih untuk orang lain lah. Gitu. Ketika ada segelintir orang Indonesia yang milih memerangi kolonialisme, itu
kan tentu juga berdampak pada orang Indonesia lain yang meskipun ada yang nggak pengen lawan kolonialisme kan, pastilah meskipun kita subjektif dalam nilai-nilai gitu kan, pasti perlu disadari juga ada dampak bagi orang lain. Kayak banyak mas ya cerita-cerita yang menarik terkait dengan ada orang Indonesia yang nggak mau memerangi kolonialisme itu ada gitu, menarik juga. Nggak semua pro ini ya apa melawan kolonialisme ya. Iya, buktinya pro Palestina, anti Rohingya ada. Pro Rohingya juga ada. Ya, pro Rohingya, anti KKB ada. Lucu, paradoks ya. Cuman ya tadi paradigma berpikir orang kan tercipta lewat ilham mereka masing-masing. Iya. Dan kalau aku lihat stimulan-stimulan yang ada juga sih di diri. Ya pas sekarang kan makin banyak varian. Dia terpapar mungkin soal apa Rohingya kontra, tapi soal apa? Soal KKB dia nggak terpapar gitu. Soal militarisasi di Papua dia nggak terpapar mungkin gitu. Cuman mungkin poin menarik yang pengen aku angkat adalah ini, Mon. Ketika kamu bilang bahwa kerja itu adalah suatu hal yang monoton, itu sebenarnya tergantung pada kita sendiri. Karena ketika aku kerja pun juga, misalkan ya, aku kerja di bidang energi terbarukan waktu di Bandung itu, magang lah, bukan kerja. Magang. Itu justru pembicaraan yang terjadi itu adalah pembicaraan terkait pemberdayaan masyarakat, rangsangan-rangsangan itu selalu muncul. Bahkan sesederhana ketika kita ngobrol dengan orang-orang, itu sebenarnya kan juga merangsang pikiran kita kan. Cuman kalau misalkan dari kita sendiri memilih untuk fokus bekerja dan fokus kepada isu yang kita kerjakan, ya sebenarnya juga nggak ada yang salah juga. Ada yang salah juga. Kayak misalkan kamu kan, rangsanganmu kan dari buku, aku dari interaksi dengan orang lain, nggak ada yang salah, kayak gitu, nggak ada yang lebih baik. Gak ada yang lebih baik, dan aku justru semakin senang, Mas. Artinya ada part-part yang mungkin ya lebih banyak yang di lapangan ketimbang yang di buku. Ya buku kan kumpulan pemikiran orang lain juga kan yang kita tangkap rangsangannya. Ya. Dan mungkin apa ya? Kenapa ini dibilang eksistensialisme ada humanisme ini mungkin karena gini, Mas. Karena dia ini cenderung apa ya dikatakan pandangan yang nihilis ya, menganggap dunia itu nggak ada maknanya. Itu memang benar Sartre nganggap itu pada awalnya dunia itu nggak ada maknanya, tapi sampai kita eksis dulu gitu, baru esensi seperti kerja dulu deh, baru nanti makna berikutnya kan kayak gitu. Kita mengada dulu lah sebagai manusia, benar katamu, kerja dulu lah gitu, lakukan tindakan-tindakan dulu, baru kita menempelkan nilai tertentu lah. Esensi kita itu sebagai manusia baru muncul ketika kita melakukan tindakan. Dan kita punya kebebasan untuk memilih nilai karena kita manusia, pilihan kita manusiawi, kadang bisa keliru, bisa benar gitu kan. Dan adanya kebebasan membuat kita perlu mengevaluasi terus-menerus pilihan hidup kita. Dan Sartre mengajak kita nggak saklek juga pada suatu nilai yang mendasar gitu. Jangan terlalu saklek lah gitu. Lebih cair aja, tapi tetap dipegang kalau bisa. Dan ketika kita memilih dan kita sadar itu salah, maka evaluasi lagi boleh lah. Kita nggak perlu larut bertahan pada pilihan itu, gitu kan? Emang kita bisa salah ya, tapi kita bisa evaluasi. Maka eksistensialisme ada humanisme, kita bisa melakukan sesuatu, milih sesuatu, dan kita tetap memiliki hak untuk evaluasi pilihan hidup kita. Itu sisi humanisme pemikiran Sartre. Aku masih lihat juga. Kayaknya aku nanti malam pengen baca-baca soal Sartre deh. Coba ya. Aku kurang wawasan kalau terkait filsuf-filsuf baru ya, termasuk filsuf Hasan Hanafi Mesir itu juga sebenarnya kan dia kan juga sama kan, dia di Muslim tidak diterima, di komunis juga tidak diterima kan. Sebenarnya. Karena tadi dia di dunia yang hitam putih dia memilih untuk menjadi abu-abu. Sebenarnya kan filsuf kan selalu di situ kan, terjebak di situ. Ya. Terjebak di situ atau tapi aku jujur Mas, aku kecil dulu aku sangat suka melukis ya, gambar dengan krayon yang banyak varian warnanya gitu, kayak merah gitu kan, merah juga ada merah marun, pink, merah jambu, jambon dan sebagainya gitu, sampai merah macam-macam lah gitu kan.
Dan itu yang membuat aku mungkin apa ya, lebih enjoy sih nikmatin perbedaan-perbedaan kalau aku ya. Kayak gitu. Nggak terjebak dikotomi lah. Kayak gitu. Walaupun ya dominasi itu dikotomi gitu loh. Ya, kalau menurutku gitu aja Mas malam ini gitu. Dari aku ya. Untuk Mas Hasan mungkin sering-sering lah Mas bikin story dengan kata-kata yang telanjang. Atau aku ntar cek Twitter deh. Walaupun pakai akun apa fake accountku aja. Aku nggak punya Twitter resmi Aku official. aku juga banyak bucinnya kan, jadi kayak kadang ngomongin ini terus tiba-tiba ngomongin itu, jadi ya cuman Ya enggak memang apa-apa. ya cuman menurutku memang lebih lebih merasa bebas di Twitter sih, karena eh, itu kita terjebak di dunia yang hitam putih, sehingga kan aku juga nggak mau kan ketika misalkan tidak diterima di kelompok manapun, kan sebenarnya itu suatu mimpi buruk ya. Jadi ketika di Twitter kan kita berhadapan dengan orang-orang asing dengan pemikiran mereka masing-masing. Tapi kan kalau misalnya kita di dunia nyata, ketika kita menolak, mengkritisi dari kelompok kita akan jadi musuh. Tapi kalau kita mendukung kelompok kita juga akan dimusuhi kelompok seberangan kan, kayak gitu. Ya. Tadilah jadi Terus kayak kurang nyaman kalau di ya, Instagram atau di ya, WhatsApp juga sering sih. ya. Aku terakhir juga ngelihat kamu bahas soal uang fisik gitu kan, orang untuk tunanetra atau buta warna gitu ya. Terus aku juga pernah bahas apa baca-baca tentang itu, nggak perlu lah kita jadi orang berada untuk bermanfaat bagi orang lain ya gitu. Masih. Tapi menurutku ya syukur-syukurlah kita bisa makin bermanfaat bagi orang lain ya. Kalau kita banyak berkat, banyak rezeki, banyak rahmat dari Tuhan. Semoga kamu juga terberkati, banyak rahmat. Rezeki yang kadang kita kurang syukur itu adalah rezeki pengalaman sih kayaknya. Untuk bisa bertemu dengan orang-orang dengan pemikiran-pemikiran yang bagus itu sebenarnya sebuah privilege yang sangat-sangat mahal. Cuman kadang kita nggak sadar aja. Ya, kadang kita nggak bersyukur aja, atau kita nggak nyampe aja gitu. Ya betul. Ya, kalau dari aku gitu sih Mas, dari Mas Hasan mungkin cukup juga ya. Ya cukup. Ada lagi? Cukup ya. Ya sekali lagi thank you Mas itu. Ini nanti aku posting ya, izin ya. Biasanya ada beberapa orang yang mungkin apa namanya nonton juga di kemudian. Katanya sih, itu katanya ada sih. Sukses terus buat urusan-urusannya, sehat-sehat terus Mas ya. Yo Kak, yo. Dirimu juga. Ya soal romantisme perjuangan masa kuliah gitu. Ya ini ya perjuangan masa kuliah aktivisme ya. Honestly aku respect sama kamu gitu. Apapun hasilnya, eksperimen sosial yang terjadi itu, kita atau kamu sudah berjuang sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya gitu. Dan tapi membuktikan apa tuh? Mungkin yang aku minta ya, tolong jangan doakan aku terjebak di romantisme perjuangan, karena jangan sampailah aku jadi orang-orang aktivis 98 yang mengkritik gerakan-gerakan sekarang istilahnya kan. Itu ya tai banget. Ya. Harus ada form lain lah, bentuk lain, evolusi lain gitu. Perlu lah. Karena gitu. Gerakan itu juga selalu berbeda tiap tahun. Ya. Dan jangan sampai terjebak dengan apa romantisme tadi ya. Betul. Yang penting tadi sih, aku secara pribadi itu sudah apa respect lah. Kita, kamu sudah orang banyak yang waktu itu hadir itu sudah berjuang sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya gitu. Dan mungkin membuktikan nama kamu itu ada doa jadi nyata dari bapak kamu, walaupun kamu gak tahu. Hasanah Nabi. Tidak diterima di kalangan manapun. Oh, bukan itu. Bukan itulah. Corak pemikiran aja sih gitu loh. Nyerempet-nyerempet aja gitu, cipratan-cipratannya aja gitu. Gitu sih. Thank you Mas ya. Ya, terima selamat kasih. Malam. Selamat malam. Thank you Mas. Yuk. Loh, kalau ini pilpres ini. Mana nih close-nya?